Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kemudian saya buat atas permintaan beberapa teman-teman kepada kami untuk kemudian men-share ya, membagikan terkait dengan tata cara pelaksanaan tarawih di rumah. Kita memahami terkait dengan kondisi saat ini yang tidak bisa kemudian kita sholat di masjid karena dalam rangka untuk membatasi pergerakan penyebaran daripada virus COVID-19 atau virus corona. Dan tentunya sebagai warga negara yang baik, sebagai orang yang beriman, mari kita taati, ikuti himbauan perintah daripada ulama dan pemerintah tentunya terkait dengan belum beraktivitas di masjid. Oleh karena itu kemudian video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk menambah referensi dari para ulama dan ustadz-ustadz yang lain terkait dengan tata cara pelaksanaan sholat tarawih di rumah. Pertanyaan yang pertama adalah terkait dengan fadilah tarawih. Berupayalah kemudian pada setiap malam pada bulan suci Ramadan ini kita berupaya untuk bisa sholat tarawih karena keutamaan yang besar, karena fadilah yang dikandungnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Jadi barang siapa yang menegakkan sholat malam pada bulan suci Ramadan, termasuk tarawih dalamnya, dengan iman dan penuh pengharapan, ikhlas, semata-mata mengharapkan ridho Allah, maka diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang berikut, kenapa setiap malam harus kita tarawih atau melaksanakan sholat malam? Karena pada satu malam di antara malam-malam selama bulan suci Ramadan ini ada Lailatul Qadar yang Allah berikan, di mana amaliyah kita dilipat gandakan sama dengan beribadah 1000 bulan atau 83 tahun kurang lebih. Dan oleh karena itu kalau seandainya setiap malam kita jaga dengan tarawih, setiap malam kita jaga dengan sholat malam, pastilah insya Allah ada satu malam yang kita dapatkan yang disebut dengan Lailatul Qadar insya Allah. Yang kedua, pertanyaan terkait dengan waktu. Waktu pelaksanaan tarawih sangat panjang, dari setelah melaksanakan sholat isya sampai kemudian sampai dengan terbit fajar. Jadi waktunya fleksibel. Silakan yang mau tarawih di awal waktu setelah sholat isya bisa langsung tarawih, atau misalnya di pertengahan waktu, di tengah malam misalnya, atau misalnya di akhir waktu sebelum terbit fajar, atau misalnya ketika kita sahur. Maka boleh saja kemudian kita melaksanakan tarawih pada waktu-waktu itu. Kemudian yang berikut terkait dengan jumlah rakaatnya. Yang 8 maupun yang 20 yang umum kita dapatkan di masjid-masjid kita yang ada di Gorontalo ini, semua punya dalil, semua dibolehkan ya. Para ulama juga ada yang 8, ada yang 20, sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Yang bermasalah adalah mereka yang 0 rakaat atau tidak tarawih. Oleh karena itu kemudian tidak usah berdebat terkait dengan saya 8, kamu 20, saya benar, kamu yang salah. Yang terpenting adalah mari kita tarawih. Kita tetapkan saya 8 atau kita tetapkan saya yang 20. Yang penting kita tarawih. Kemudian yang berikut terkait dengan tata cara ya, tata cara sholat tarawih. Jadi tata cara sholat tarawih sama dengan sholat sunnah atau sholat wajib yang hari-hari kita laksanakan. Dari takbiratul ihram sampai dengan salam, semua sama gerakannya. Hanya yang membedakan adalah yang pertama niat. Ya, niatnya pasti beda ya. Jadi niat yang berbeda, kemudian jumlah rakaat. Ini yang membedakan antara sholat tarawih dengan sholat fardu. Tapi gerakannya sama. Dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Yang berikut secara umum misalnya yang 8 rakaat, mereka kemudian berlandaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ya, bahwa Nabi melaksanakan sholat 4-4-3 ya, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian tambah witir 3 rakaat, kemudian salam. Dan secara umum kebanyakan yang menggunakan yang melaksanakan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat menggunakan pola ya, 4-4-3. Ini pola namanya, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian 3 witir salam. Tetapi kemudian ada juga yang memilih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terserah mana yang kita kemudian yang mau kita anut, yang kita anggap mudah kita laksanakan, silakan dipilih. Kemudian yang 20 rakaat juga begitu ya. Yang 20 rakaat juga
dua rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya, sampai genap 20, tambah kemudian witir 3 rakaat sehingga 23. Kalau yang 8 tambah 3 witir misalnya jadi 11. Sehingga mudah ini salat tarawih, tidak perlu kemudian kita merasa berat. Yang berikut terkait dengan surat-surat pilihan. Apakah kemudian surat pilihan kita harus At-Takasur sampai An-Nas misalnya, atau surat-surat yang panjang-panjang? Tidak harus. Karena surat pilihan itu hukumnya sunnah, yang wajib itu adalah Al-Fatihah. Sehingga kalau hafalan kita hanya 3 kul huwallahu ahad, kul auzu birabbil falaq, kul auzu birabbin nas misalnya, atau Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, maka silakan saja, itu sudah cukup untuk kemudian menuntaskan tarawih yang 8 maupun yang 20. Jadi bolak-balik kita ulang dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bolak-balik lagi ke Al-Ikhlas, menghabiskan misalnya 8 rakaat atau 20 rakaat, ya silakan saja. Karena memang hanya itu yang kita bisa. Bahkan kemudian kalau seandainya hafalan kita hanya Al-Fatihah saja, apakah boleh kita melaksanakan tarawih? Boleh. Karena yang wajib hanyalah Al-Fatihah. Jadi setelah kita membaca ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, ya sudah langsung kemudian ruku. Dan selanjutnya laksanakan rukun yang lain. Jadi sudah sah. Oleh karena itu tidak berat. Kemudian yang berikut terkait dengan berjamaah atau sendiri. Alangkah indahnya memang kalau seandainya di rumah kepala rumah tangga atau ayah dalam hal ini menjadi imam, istri dan anak-anak menjadi makmum. Alangkah indahnya. Akan tetapi memang karena semua tidak bisa disamakan, mungkin ada keterbatasan, belum bisa jadi imam, mungkin belum lama belajarnya, sehingga memang tidak bisa dipaksakan juga untuk berjamaah, maka tarawih pun bisa untuk kemudian sendiri-sendiri, tidak harus berjamaah. Oleh karena itu pilihan sendiri-sendiri dibolehkan ketika kita melaksanakan sholat tarawih. Ada pertanyaan ya, suami saya belum bisa jadi imam, ya silakan sholat sendiri ibu ya. Anak pun begitu, orang tuanya belum sholat, maka silakan anak untuk melaksanakan sholat tarawih secara sendiri. Jadi tidak ada masalah, baik yang berjamaah maupun yang sendiri-sendiri dibolehkan untuk kemudian dalam pelaksanaan tarawih. Kemudian yang terakhir terkait dengan anak-anak yang jadi imam. Untuk sholat sunnah, para ulama banyak bersepakat untuk sholat sunnah dibolehkan kemudian anak-anak yang sudah memahami terkait yang baik dengan yang tidak baik, sholatnya sudah benar, sudah bisa memisahkan, sudah bisa kemudian menjauhi najis ya, usia 7 tahun misalnya, tapi mereka belum balik ya, memang 7 tahun belum balik ya, maka mereka bisa kemudian jadi imam, bisa menjadi imam sholat kita ya, khusus untuk sholat sunnah. Misalnya mereka kita sekolahkan di pesantren ya, anaknya kemudian cerdas, hafalannya bagus, bacaannya bagus, maka mereka bisa diangkat sebagai imam untuk sholat sunnah. Tapi sholat wajib tidak boleh ya, sholat wajib harus kemudian orang yang sudah balik. Tetapi kalau sholat sunnah dibolehkan kemudian untuk anak-anak bisa jadi imam. Ya, ini mungkin video singkat. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.